Hai teman-teman Bubble, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Tusem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Ilmu Bahagia Sejati, The Happiness Advantage by Sean Ahor. Sean Ahor ini adalah seorang dosen di Harvard. Beliau mengajarkan mata kuliah happiness. Mata kuliah ini ternyata paling digemari dibandingkan mata kuliah lain seperti marketing, finance, accounting, dan yang lainnya. Pola pikir yang mendasari pandangan tentang kebahagiaan di dalam buku ini sangat berbeda dengan pola pikir yang biasa disampaikan orang. Paradigma atau pola berpikir normal mengatakan, kita harus sukses terlebih dahulu, kaya dulu, sehat dulu, panjang umur dulu, keluarga harmonis dulu, setelah itu barulah kita bahagia. Buku ini mengajarkan pola pikir atau paradigma yang sama sekali merupakan kebalikan dari paradigma normal. Buku ini mengatakan, kalau kita bahagia terlebih dahulu, ternyata kemungkinan sukses kita jauh lebih besar. Kemungkinan kita kaya akan jauh lebih besar. Dan kemungkinan lebih sehat, panjang umur, keluarga harmonis akan lebih besar. Buku ini membantah paradigma normal dengan data yang sangat mengagumkan bahwa orang bukan sukses dulu baru bahagia, melainkan karena dia bahagia, kemungkinan suksesnya akan jauh lebih besar. Bukti tentang kebahagiaan membawa kesuksesan di dalam kehidupan nyata ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian berikut. Meta-analisis dari penelitian kebahagiaan yang berasal dari 200 studi ilmiah terhadap 275.000 orang dari seluruh dunia menunjukkan bahwa kebahagiaan mengakibatkan orang menjadi lebih berhasil dalam hampir setiap unsur kehidupan kita, termasuk pernikahan, kesehatan, persahabatan, keterlibatan masyarakat, kreativitas, pekerjaan, karir, dan bisnis. Tingkat awal emosi positif pada 272 karyawan diukur, kemudian diikuti kinerja pekerjaan mereka lebih dari 18 bulan. Ditemukan bahwa mereka yang bahagia di awal berakhir menerima evaluasi yang lebih baik dan mendapat bayaran lebih tinggi. Salah satu studi berkelanjutan yang paling terkenal tentang kebahagiaan berasal dari tempat yang sepertinya tidak mungkin. Buku Harian Tua Para Biarawati Katolik. 180 biarawati dari sekolah Suster Notre Dame lahir sebelum 1917. Mereka diminta untuk menuliskan pikiran mereka dalam jurnal autobiografi. Kemudian, setelah lebih dari 5 dekade, sebuah grup penelitian yang cerdas memutuskan untuk menandai kode entry untuk konten emosional yang positif. Bisakah level positif mereka sebagai anak berusia 20 tahun memprediksikan berapa sisa hidup mereka? Faktanya, ya. Para biarawati yang mengisi jurnal dengan konten menyenangkan hidup hampir 10 tahun lebih lama dibandingkan biarawati yang mengisi konten negatif atau netral di buku hariannya. Riset menunjukkan bahwa karyawan yang tidak bahagia mengambil banyak cuti sakit, tinggal di rumah 1,25 hari lebih dalam sebulan atau 15 hari cuti sakit tambahan dalam setahun. Dokter yang gembira membuat diagnostik 2 kali lebih cepat, lebih kreatif, 2,5 kali lebih sedikit kesalahan yang dibuat. Orang-orang yang happy cenderung berprestasi lebih banyak daripada orang-orang yang tidak happy. Contohnya,
dokter riset dilakukan di mana dokter dibuat happy terlebih dahulu, kemudian diminta mengerjakan soal, seperti pasien ini kira-kira sakit apa, lalu diagnosisnya seperti apa, kemudian obatnya seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Dokter-dokter yang happy dikatakan oleh Sean Achor 3 kali lipat lebih intelek dan 19% lebih cepat menyelesaikan soalnya dan lebih kreatif dalam menyelesaikan soalnya. Dan yang paling menarik adalah bagaimana membuat dokter tersebut menjadi happy. Adalah dengan memberikan candy, permen. Walaupun dokternya belum sempat makan permen, ketika dia menerima sesuatu yang membuat dia happy, dokter tersebut dalam pemeriksaannya akan jauh lebih tepat, akurat, dan memberikan obatnya lebih cermat. Nah, karena tahu cerita di atas, ketika saya pergi ke dokter, saya sering membawa sesuatu yang membuat dokter tersebut happy. Entah saya berikan buku Financial Revolution, atau Marketing Revolution, atau CD-CD audio saya, atau yang lainnya. Dan ketika dokternya happy dan mengatakan, wow, dokter tersebut selain mengucapkan terima kasih kepada saya, juga akan lebih teliti dalam memeriksa saya. Kadang bahkan biaya pemeriksaan saya menjadi gratis. Jika kita memberikan suatu hal yang positif kepada seseorang, otak akan merasakan apa yang didapatkan, yaitu kebahagiaan, yang akan mempengaruhi kinerja otak lebih baik secara signifikan daripada ketika dalam kondisi negatif, netral, atau stres. Kecerdasan, kreativitas, dan tingkat energi akan meningkat. Faktanya, Sean Achor telah menemukan bahwa setiap hasil bisnis meningkat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dalam kondisi otak yang positif, produktivitas akan naik 31% daripada ketika dalam keadaan negatif, netral, atau stres. Teknik menjual akan naik 37%, dokter 19% lebih cepat, lebih akurat dalam mendiagnosa sebuah gejala ketika positif daripada negatif, netral, atau stres. Artinya, kita akan jauh lebih sukses ketika kita dapat menemukan cara untuk menjadi positif di masa sekarang, sehingga otak kita bekerja lebih sukses lagi dengan akibat susulan kita dapat bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih cerdas. Jadi, inilah the happiness advantage. Kalau di dalam dunia kerja kita merasa happy, kemungkinan dipromosikan lebih besar, kemungkinan naik gaji lebih besar jika dibandingkan dengan kita yang sering cemberut, marah-marah, berkeluh kesah, dan sering berpikir hal-hal yang negatif. Jika kita penuh semangat, ceria, tangguh, happy, tentu saja atasan kita akan merasa happy. Ketika atasan kita merasa happy dengan sikap yang kita miliki, apa yang kita dapatkan akan jauh berbeda dibandingkan yang didapatkan orang yang selalu cemberut, marah-marah, berkeluh kesah, dan lainnya. Jadi, kesuksesan dapat ditentukan hanya karena sikap bahagia yang kita miliki. Nah, kalau happiness benar-benar membawa kita jauh lebih panjang umur, lebih sukses, lebih kaya dibanding orang yang berkeluh kesah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjadi happy? Banyak orang menyatakan bahwa mereka akan bahagia bila keinginan mereka tercapai, seperti punya mobil, income sekian, rumah sendiri, dapat pasangan yang keren, keliling dunia, dan lain-lain. Bila bahagia ini bersyarat seperti atas, muncullah dua masalah. Satu, ketika Anda mencapai yang Anda inginkan, Anda hanya bahagia sebentar dan Anda akan mempunyai keinginan lain. Dua, dalam proses mengejarnya,
Anda merasa tidak bahagia. Kalau benar bahwa kita baru bisa bahagia dengan syarat mencapai kondisi tertentu, kenapa ada orang yang bahagia dalam kondisi tertentu tersebut dan ada orang lain yang tidak bahagia walaupun dia sudah mencapai kondisi tertentu tersebut? Berarti, menjadi bahagia itu sebetulnya lebih ditentukan oleh kemampuan internal untuk memberi arti dan cara hidup maupun bersikap seseorang dalam situasi tertentu tersebut. 7 cara untuk menjadi pribadi yang bahagia. Selain menggunakan 4 jurus mengelola emosi di atas, kita juga bisa menggunakan cara Sean Angkor dari Harvard University. 7 cara untuk menjadi pribadi yang bahagia yang saya rangkum dan kembangkan secara bebas, yaitu 1. Meditasi. Meditasi ini bisa kita lakukan dengan cara duduk nyaman, rileks, bernafas dengan teratur, lalu fokus kepada satu titik. Doa, detak jantung, nafas, kekosongan, musik, dan fokus dalam hal apapun yang positif. Singkat saja, meditasi membuat orang lebih panjang umur. 2. Exercise. Olahraga. Olahraga membuat hormon stres langsung turun, sedangkan hormon yang membuat kita nyaman, endorfin, meningkat. Sekumpulan orang depresi yang hanya minum obat tanpa berolahraga dalam waktu 6 bulan, ada 38% kembali depresi. Sedangkan bila sering berolahraga, ternyata hanya 9% yang kembali keadaan stres atau depresi. Kegiatan fisik seperti berjalan, naik sepeda, berlari, bermain, stretching, melompat, dan apapun yang penting selama kita bergerak bukan hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga membuat kita lebih sehat. 3. Merencanakan suatu kegiatan. Cara ketiga, kita tentukan tanggal untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Maka, kita akan jauh lebih bahagia. Misalnya, tanggal sekian mau mancing, tanggal sekian mau berlibur, tanggal sekian mau romantic dinner dengan pasangan. Ketika baru merencanakan saja, ternyata produksi hormon endorfin kita lebih banyak dan kita menjadi lebih senang. Karena kita melakukan antisipasi sehingga membuat kita lebih bergairah. 4. Kebaikan kecil yang membuat bahagia. Dalam bukunya The How of Happiness, Sonya Lyubomirsky mengatakan bahwa orang yang diminta untuk membuat 5 kebaikan kecil dalam satu hari ternyata merasa lebih happy selama 1 minggu ke depan dibanding dengan orang yang tidak diminta melakukan apapun. Cara melakukan kebaikan kecil itu sangat sederhana. Misalnya, ketika ada seorang nenek mau menyeberang, kita bisa bantu dia menyeberangkan jalan. Tentu saja kita terlebih dahulu tanya apakah nenek tersebut mau menyeberang jalan. Kalau kita langsung take action menyeberangkan nenek tersebut, dan ternyata nenek tersebut tidak mau menyeberang, justru kita yang akan menjadi repot. Bisa diteriakin sebagai penculik. Dengan kebaikan kecil, membantu menyeberangkan nenek tersebut, kita bisa menjadi lebih happy karena sudah menolong seseorang. Apalagi kalau kita juga mendapatkan pahala dari Tuhan. Kita perlu mulai komit untuk melakukan secara sadar kegiatan yang baik. Tidak perlu menunggu untuk berbuat kebaikan besar, tetapi lakukan kebaikan kecil juga. Tentukan dalam 1 minggu atau 1 hari untuk kebaikan. Misalnya, buat Senin menjadi hari Senin kebaikan. Dan setiap Senin kita melakukan 5 kebaikan kecil. 5. Lengkapi lingkungan Anda dengan hal-hal yang positif.
Ada penelitian dengan 2 kelompok pelajar. Satu kelompok sebelum ujian disuruh menonton berita perang, pembunuhan, dan kebakaran. Ternyata hasil ujiannya lebih jelek dibanding dengan kelompok pelajar lain yang sebelum ujian diminta menonton berita yang happy. Tentu saja, sebelumnya dua kelompok pelajar tersebut sudah belajar terlebih dahulu, bukan hanya nonton film saja. Karena itu, selain mendengar dan menonton hal-hal positif, bergaulah dengan orang bersemangat, positif, tangguh, mau maju, sukses, dan ceria. 6. Spend money. Mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang kita sukai bisa membuat kita bahagia. Di dalam bukunya Luxury Fever, Robert H. Frank menjelaskan bahwa ada 3 cara yang dapat kita lakukan dalam mengeluarkan uang untuk menjadi bahagia. Pertama, misalnya kita punya uang 100 juta rupiah, lalu kita beli sofa yang kita suka, maka kita akan merasa bahagia. Namun, menurut penelitian dari Robert H. Frank, kebahagiaan membeli barang adalah kebahagiaan yang paling cepat hilangnya. Lalu, level kedua di mana kebahagiaan kita bertahan lebih lama kalau kita mengeluarkan uang untuk membeli pengalaman yang kita impikan. Misalnya uang 100 juta rupiah kita gunakan untuk jalan-jalan ke Eropa. Berikutnya level 3 di mana kebahagiaan kita bertahan paling lama dalam mengeluarkan uang, yaitu ketika kita mengeluarkan uang untuk kepentingan sosial yang kita anggap penting. Ketika uang 100 juta rupiah tersebut kita gunakan untuk berbuat baik, misalnya membantu pembangunan gereja, masjid, atau hal-hal lainnya yang kita anggap penting, kita akan mengingatnya seumur hidup. Apalagi kalau kita sendiri terlibat dalam proses pembangunannya. 7. Lakukan apa yang menjadi kelebihan Anda. Setiap orang memiliki kelebihan. Kita menjadi bahagia kalau kita melakukan sesuatu dengan kelebihan kita itu. Misalnya, kalau pandai bernyanyi, luangkan waktu untuk bernyanyi. Kalau pandai bermain tenis meja, luangkan waktu untuk bermain tenis meja. Ketika kita luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang menjadi kelebihan kita, kita akan jauh lebih happy. Jika kita happy, kita akan lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih sukses. Resep menjadi bahagia. Dalam bukunya Solve for Happy, Mo Gaudat menyatakan, kalau rumusnya salah, walau kita penuhi syaratnya, maka tetap kita tidak akan bahagia. Contoh, ada rumus A sama dengan B tambah C. Lalu Anda mencari B dan C agar sama dengan A. Ternyata, rumusnya salah. A tidak sama dengan B tambah C. Misal, Anda menganggap kalau Anda kaya dan tenar, maka Anda bahagia. Ternyata ketika Anda kaya dan tenar, Anda tetap tidak bahagia. Karena kaya dan tenar tidak sama dengan bahagia. Mo Gaudat adalah Chief Business Officer dari Google yang awal karirnya adalah seorang programmer. Dari penelitian yang dilakukannya, ternyata kebahagiaan adalah default system. Sistem bawaan pabrik, dalam hal ini bawaan dari Tuhan. Mo Gaudat membuktikan bahwa anak-anak dimanapun secara umum bahagia. Di kamp pengungsian yang serba kekurangan pun, selalu ada anak-anak yang bermain dengan bahagia. Bermain mobil-mobilan di dalam kardus, bermain sepak bola di gulungan kertas. Ketika kita dewasa, seringkali kita tidak bahagia karena kita sering menginstal rumus-rumus bahagia yang salah. Kalau kita mau menghapus rumus-rumus yang salah itu dan kembali ke default system, kita bahagia. Tentang rasa sakit. Tentu saja dalam hidup ada perasaan sakit. Rasa sakit ditakdirkan bermanfaat. Quote dari Mo Gaudat,
Walaupun kita benci hal ini, perasaan sakit dan tidak nyaman dalam hidup itu bermanfaat. Tanpa rasa sakit untuk mengenali bahaya, kita akan melakukan banyak hal yang melukai diri kita. Kita tidak akan bisa bertahan hidup. Rasa sakit, misal karena tangan berdarah karena tergores pisau, akan membuat kita mencari obat agar sembuh dan membuat kita di kemudian hari lebih berhati-hati dalam menggunakan pisau. Rasa sakit ini tidak mempengaruhi kebahagiaan kita secara umum. Tentang rasa tidak bahagia. Kita mulai tidak bahagia ketika kita mulai iri hati, dengki, bukannya terinspirasi. Kita mulai tidak bahagia ketika kita mengingat-ingat terus ucapan orang yang melukai hati, terus memutar film memori lama yang menyedihkan, tidak memaafkan, dendam negatif, bukannya mengikhlaskan dan mengambil pelajaran. Sadar atau tidak, kita akan selalu membanding-bandingkan. Membandingkan ini, ada yang negatif dan ada yang positif untuk kehidupan kita. Kita mulai tidak bahagia ketika kita membandingkan dengan cara yang salah. Membandingkan dengan negatif. 1. Membandingkan ke bawah untuk menyombong dan atau menghina atau agar merasa sudah hebat sehingga tidak perlu maju lagi. 2. Membandingkan ke atas untuk iri, dengki, dan tertekan sehingga tidak bahagia. Orang negatif bahkan mencari-cari kesalahan serta kekurangan yang di atas, sehingga mengeneralisasi bahwa yang di atas itu jelek, sehingga tidak perlu jadi seperti yang di atas. 3. Membandingkan ke samping, agar merasa banyak teman senasib sehingga tidak perlu maju lagi. 4. Membandingkan ke belakang, ke masa lalu, agar merasa bersalah dan menyesal atau membenarkan kesalahan masa lalu sehingga tidak perlu berubah untuk maju. 5. Membandingkan ke tujuan, agar merasa kecil, tidak mungkin mencapainya, sehingga tidak perlu berusaha karena tidak mungkin, atau menyerah. Membandingkan dengan positif dan bijaksana. 1. Membandingkan ke bawah, agar bersyukur dan mau berbagi ilmu, materi, dan inspirasi. 2. Membandingkan ke atas, agar terinspirasi dan ada teladan. 3. Membandingkan ke samping, agar terus tangguh, bersemangat, dan ada teman seperjuangan. 4. Membandingkan ke belakang, agar waspada dan belajar dari kesalahan masa lalu. 5. Membandingkan ke tujuan, agar terarah usahanya dan bisa mengoreksi diri bila melenceng. Terserah Anda mau membandingkan agar menderita dan tidak puas agar tetap bahagia dalam keadaan Anda, bahagia naif karena tidak perlu maju lagi, atau membandingkan agar bahagia sejati, mensyukuri, menikmati yang ada, dan tetap positif, terinspirasi, mau maju, membawa manfaat untuk orang banyak. Sama-sama membandingkan, namun bila arti yang diberikan lain, maka hasilnya lain. Membandingkan bukan berarti tidak mensyukuri yang ada. Kita bisa tetap bersyukur dengan yang ada dan tetap terinspirasi dengan yang lebih. Silahkan pilih, masing-masing punya hak dan bebas memilih. Namun, kita tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Ada yang ingin bahagia dengan cara mematikan hasrat maju, tentu saja boleh. Hak masing-masing kok. Dengan itu, Anda akan maju secara spiritual, namun berhenti secara material. Saran saya, kalau itu pilihan Anda, please jangan menikah dan jangan punya anak. Karena kasihan keluarga Anda. Ah, siapa sih saya? Kok merasa berhak memberi nasihat kepada orang spiritual? Ada yang ingin terus maju, namun tidak pernah bahagia karena merasa kurang terus.
Silahkan maju secara material, namun hancur secara spiritual. Ada juga yang bisa bahagia, bersyukur, menikmati yang ada, dan tetap positif, mau maju, tangguh, bawa manfaat dengan bahagia. Boleh kan? Silahkan. Maju secara spiritual dan maju secara material. Penderitaan berkepanjangan. Penderitaan berkepanjangan adalah program pikiran kita sendiri untuk terus-menerus mengingat hal-hal yang menyakitkan atau kesalahan sendiri maupun orang lain, sehingga kita merasa layak untuk menderita tanpa solusi yang bijaksana. Ada resep untuk mengatasi penderitaan berkepanjangan ini. Ilmu bab 3, mengelola emosi, beri arti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik. Tanya kepada diri sendiri, apa kira-kira maksud baik Tuhan? Apa yang harus saya syukuri dari kejadian ini? Apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat? Apa yang harus saya lakukan sekarang yang akan membuat saya merasa lebih baik, benar-benar menjadi lebih baik, orang banyak menjadi lebih baik dan direstui Tuhan? Quote dari Mo Gaudat, penderitaan berkepanjangan tidak ada manfaatnya sama sekali. Titik. Jurus Bahagia ala Shigeo Haruyama, penulis buku The Miracles of Endorphin. 1. Pola makan. Dalam kurung, kaya protein, sedikit kalori. Menyantap makanan yang disukai, walau tidak menyehatkan, memicu hormon kebahagiaan, tetapi akan berujung pada pembentukan oksigen aktif, dalam kurung, menyebabkan penyakit. Kita sebaiknya makan makanan yang mengandung sedikit lemak, sedikit kalori, sekaligus cukup protein berkualitas tinggi. Untuk membentuk produksi hormon kebahagiaan, kebutuhan utama adalah asam amino tirosina. Untuk mendapatkannya, asupan protein berkualitas tinggi dan kalori rendah adalah pilar utama pola makanan yang ideal. Bahan makanan yang paling baik dalam memelihara aktivitas otak adalah natto, dalam kurung, bisa disebut sebagai bahan makanan alami terbaik di Jepang. Bahan makanan dengan karakteristik serupa natto adalah tahu, tempe, dan yuba, dalam kurung, kembang tahu. Bahan makanan dari kedelai yang difermentasi memiliki kandungan asam amino yang seimbang. Ini adalah bahan baku terbaik untuk produksi hormon kebahagiaan. Kombinasi beras dan kedelai saling menutupi kekurangan protein mereka dan menawarkan kombinasi asam-asam amino yang paling seimbang. Kedelai mengandung asam amino yang tidak ada atau sedikit ditemukan pada beras, dan begitu pula sebaliknya. 2. Olah tubuh, dalam kurung, pembentukan otot. Olahraga terlalu keras tidak bagus untuk orang umur 25 tahun ke atas, bahkan lebih berbahaya daripada orang yang tidak berolahraga. Olahraga terbaik adalah peregangan dan jalan kaki. 4 keuntungan peregangan. 1. Peregangan otot tanpa pembentukan oksigen aktif. 2. Pelepasan hormon pertumbuhan. 3. Pelepasan hormon kebahagiaan. 4. Pembakaran lemak yang baik. 3 keuntungan berjalan kaki. 1. Pembakaran lemak yang baik. 2. Pembentukan otot. 3. Dampak meditatif. Untuk mengurangi lemak, dianjurkan berjalan 13.000 langkah kaki setiap hari.
Untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan, kita harus berjalan kaki sedikitnya 5.000 langkah. Massa otot dan hormon kebahagiaan berbanding lurus. Semakin banyak kita memiliki massa otot, semakin banyak hormon kebahagiaan dikeluarkan. 3. Meditasi dalam kurung gelombang alfa. Jika kita bereaksi terhadap segala sesuatu dengan sudut pandang positif, rasa syukur dan pikiran positif, sampailah kita pada dalam petik kondisi alfa. Aktivitas yang sangat mempengaruhi gelombang alfa adalah meditasi. Apabila berlatih meditasi dengan benar dan teratur, kita bisa menghasilkan gelombang alfa sesuka hati. Dengan aktivitas alfa, endorfin, dan senyawa kebahagiaan lainnya akan terbentuk. Jika kita menguasai proses ini dengan baik, kita dapat memperbaiki kualitas hidup secara nyata. Jurus bahagia instan tanpa syarat ala Anthony Robbins. 1. Ubah gerak. 2. Ubah fokus dan keyakinan. 3. Ubah kata-kata. Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Jurus bahagia sejati ala Tung Desem Waringin. Resep bahagia adalah SIB, yaitu sabar, ikhlas, dan bersyukur. S sama dengan sabar dalam berjuang. I sama dengan ikhlas waktu kehilangan atau memberi. B sama dengan bersyukur dalam segala sesuatu. Namun, seringkali kata sabar, ikhlas, dan bersyukur digunakan untuk bahagia naif. Dan dengan itu lalu merasa tidak perlu maju lagi, tidak perlu membawa manfaat, dan tidak perlu berarti atau bermakna. Ilmu bahagia sejati. Resep bahagia sejati adalah SIB tambah PUM. Bahagia sejati adalah sabar, ikhlas, bersyukur, ditambah progress, useful, meaningful. 1. P sama dengan progress. Mengambil langkah untuk terus maju selama kita dikasih kesempatan Tuhan. Kita harus mengembangkan diri dan manfaat diri. Ingatlah prinsip ini. Ruang terbesar di alam semesta adalah ruang untuk meningkatkan diri dan manfaat diri. Kembangkan talenta karena talenta atau bakat yang tidak dikembangkan akan diambil kembali oleh Tuhan. Otot yang tidak digunakan akan mengecil. Otak yang tidak digunakan akan juga menurun. 2. U. Useful. Bermanfaat untuk orang banyak, alam semesta, dan Tuhan. Anda bisa memilih bertapa di atas gunung sendirian. Anda sabar, ikhlas, bersyukur, serta mengalami progres atau kemajuan yang besar secara spiritual, bahkan mengalami pencerahan yang luar biasa. Selama Anda tidak turun gunung untuk mengamalkan pencerahan yang Anda dapat, menuliskan dalam buku, atau mengajarkan kepada orang lain, pencerahan yang Anda dapatkan tidak ada manfaatnya untuk orang lain. 3. M sama dengan meaningful. Melakukan hal-hal selain useful juga berarti atau bermakna bagi diri sendiri yang memenuhi misi pribadi dan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting. Anda bisa melakukan sesuatu hal yang useful bagi orang lain, namun tidak ada artinya bagi Anda, bahkan kosong bagi jiwa Anda. Coba perhatikan Robin Williams, seorang bintang film terkenal, aktor dalam film Mork dan Mindy, Mr. Doubtfire, Carpe Diem, Jumanji, Peter Pan, Night at the Museum, dan masih banyak lagi. Film-filmnya sangat bermanfaat
dan menghibur bagi orang lain. Namun, Robin Williams malah bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berarti. Jadi, untuk bahagia sejati, selain SIB plus PU, dan lakukan hal-hal yang meaningful, yang berarti untuk hidup Anda. Hidup berkualitas. Ada orang miskin yang hidup berkualitas, tapi ada pula yang tidak. Ada orang kaya yang hidup berkualitas, tapi ada pula yang tidak. Ada orang sakit yang hidupnya berkualitas, tapi ada pula yang tidak. Ada orang sehat yang hidupnya berkualitas, tapi ada pula yang tidak. Yang dimaksud dengan hidup berkualitas bukan hanya sekedar feel good yang didapat dengan ilmu mengelola emosi, yaitu memberi arti yang berbeda, mengubah gerak, mengubah fokus, mengubah film, dan mengubah kata-kata sehingga kita bisa sabar, ikhlas, dan bersyukur, melainkan hidup yang dibarengi dengan progres, sehingga useful dan meaningful. Contoh, orang miskin yang hidup berkualitas adalah dia yang tetap sabar, ikhlas, dan bersyukur, namun juga mau maju, membawa manfaat, serta merasa berarti. Orang miskin yang hidup tidak berkualitas adalah orang miskin yang tidak sabar, tidak ikhlas, dan tidak bersyukur, melakukan hal-hal yang tidak membawa kemajuan, tidak bermanfaat, dan tidak berarti. Orang kaya yang hidup tidak berkualitas adalah orang kaya yang tidak sabar, tidak ikhlas, dan tidak bersyukur, melakukan hal-hal yang tidak membawa kemajuan, tidak bermanfaat, dan tidak berarti. Orang sakit yang hidup berkualitas adalah orang yang tetap sabar, ikhlas, bersyukur, dan tetap melakukan hal-hal yang membawa kemajuan untuk kesehatan, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain dan berarti untuk dirinya. Orang sehat yang hidup tidak berkualitas adalah orang yang tidak sabar, tidak ikhlas, tidak bersyukur, melakukan hal-hal yang tidak membawa kemajuan, tidak bermanfaat, dan tidak berarti. Tentu saja alangkah baiknya bila kita seoptimal mungkin menjadi orang kaya dan sehat yang hidupnya berkualitas, yaitu orang kaya yang sehat, yang bisa sabar, ikhlas, bersyukur, dan tetap melakukan hal-hal yang membawa kemajuan untuk kesehatan, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain dan berarti atau bermakna. Antara materialisme dan spiritualisme. Ada orang yang hidup secara ekstrem materialis, berfokus pada hedonisme, mencari kekayaan, serta menggunakan seluruh waktunya untuk bersenang-senang tanpa membawa manfaat. Ada juga yang ingin spiritual 100% sehingga lepas total dari materialisme. Karena ingin lepas dari urusan material, bisa jadi orang tersebut hidup menyendiri untuk mandiri, melakukannya serba sendiri, dan mengandalkan alam, dan hidup di hutan. Bila ia hidup di kota, tentu saja akan tergantung pada pemberian orang lain untuk hidup. Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Apalagi kalau kehidupan spiritualnya mencerahkan orang lain, dan orang lain yang memberikan materinya melakukan hal itu dengan senang hati dan ikhlas. Hidup penuh pilihan. Selain pilihan di atas, kita juga memilih memakai kata "dan", yaitu sukses secara material dan secara spiritual. Itu bisa ditempuh dengan sukses secara material terlebih dahulu, kemudian menjalani hidup spiritual 100% tanpa khawatir secara material karena passive income sudah cukup untuk membiayai gaya hidup spiritual 100%. Kita juga bisa menjalaninya secara bersama-sama dengan mengembangkan aspek material dan spiritual yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, banyak orang, dan Tuhan. Antara bersyukur dan berjuang. Ketika saya mewujudkan impian untuk foto di atas puncak Great Wall China waktu sunset
dan saya unggah di Instagram @tungdesemwaringin.ttw, banyak yang mengagumi dan memuji bahwa fotonya indah sekali. Jarang sekali yang menanyakan proses menuju puncak Great Wall itu maupun bagaimana proses pulangnya di malam hari. Itu saya lakukan bukan hanya dengan goal, niat usaha, tetapi juga persiapan yang bukan hanya uang, melainkan juga mental baja. Karena berangkat bukan lewat jalur normal dan tahu bahwa pulangnya akan dalam kegelapan, sepi, tidak ada turis lain. Cable car sudah mati sejak jam 5 sore, bahkan sunset jam 7.56 malam, dan tidak tahu harus jalan berapa jam dalam kegelapan. Berjuang jalan kaki di tengah kegelapan, kami hanya pakai lampu sorot HP. Kehabisan minum, sempat kesasar. Namun, sungguh ajaib, di tengah sepi, di tengah tembok Cina yang ribuan kilometer tadi, bisa ada orang yang muncul, pas di saat persimpangan jalan, yang kami bakal kesasar entah kemana. Orang tersebut memanggil-manggil, memberitahu bahwa kami ada di jalan yang salah, harus balik, dan ambil jalan satunya. Wow, sungguh kebetulan yang saya yakin itu berkat Tuhan yang tidak ingin kita sekeluarga bermalam di atas gunung tanpa air, tanpa makanan. Ketika kita melihat orang lain di atas, seringkali kita bilang mereka beruntung. Padahal mereka berjuang dengan keringat dan darah. Hati-hatilah, itu adalah mekanisme psikologis yang kekanak-kanakan yang melindungi kita secara semu agar kita tidak berkecil hati dan karenanya tidak perlu merasa perlu berjuang karena mengira kita hanya belum beruntung seperti orang yang di atas tadi. Ada orang yang maunya bersyukur saja, tidak mau berjuang untuk maju lagi. Berhenti di sana saja deh. Ada orang yang maunya berjuang terus tanpa bersyukur. Capek deh. Ada orang yang mau maju hanya untuk diri sendiri secara spiritual ekstrem, bertapa di atas gunung tanpa pernah turun untuk mengamalkan pencerahan yang didapatkannya. Boleh sih, namun apa arti hidupnya untuk dunia? Ada orang yang mau maju hanya untuk diri sendiri secara material ekstrem tanpa ada manfaat positif untuk orang lain. Korupsi deh. Yang paling parah tentu saja orang yang tidak mau berjuang, tidak mau bersyukur, dan tidak ada manfaatnya untuk orang banyak maupun untuk dunia. Hanya senang mengomel, mengeluh, menyalahkan orang lain, bahkan menyerang orang lain. Celaka deh. Yang terbaik adalah ketika orang mau terus berjuang untuk maju, mau SIP, sabar, ikhlas, bersyukur, serta membawa manfaat untuk orang lain. Hidupnya indah dan berarti. Tugas untuk Anda. Lakukan 7 cara bahagia ala Harvard University. 1. Meditasi. 2. Olahraga. 3. Merencanakan suatu kegiatan. 4. Kebaikan kecil yang membuat bahagia. 5. Lengkapi lingkungan Anda dengan hal-hal positif. 6. Spend money. 7. Lakukan apa yang menjadi kelebihan Anda.